Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah PATH kasus kekerasan anak dalam Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa. Latar belakang. Kekerasan terhadap anak memiliki definisi beragam. Kekerasan adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang, baik secara fisik maupun secara verbal. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan melalui desakan hasrat hukuman badan yang tak terkendali. Kasus kekerasan anak di panti asuhan tidak mudah untuk diketahui apabila tidak dilaporkan dan dipublikasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, diyakini bahwa perilaku tindak kekerasan tersebut merupakan fenomena gunung es di mana yang muncul ke permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang tersembunyi. Pemberitaan kekerasan anak hampir tidak luput oleh pemberitaan media baik cetak maupun elektronik. Makna kekerasan seringkali hanya menyangkut perlakuan semena-mena yang bersifat fisik, padahal jumlah korban kekerasan yang bermakna psikis dan sosial memiliki dampak lebih besar dibanding dengan kekerasan fisik. Dengan demikian, peneliti mencoba menelaah pembahasan mengenai fenomena di atas dalam kajian keilmuan kriminologi dengan judul penelitian kekerasan terhadap anak di panti asuhan. Studi kasus panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Bentuk kekerasan terhadap anak di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Abuse itu ada 4 macam, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse. Tapi kami menyebutkan bahwa kekerasan pada anak yang terjadi di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru hanya terjadi pada 3 indikator, yaitu emotional abuse, verbal abuse, dan physical abuse. Physical abuse itu terjadi ketika orang tua atau pengasuh memukul anak ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian. Pukulan itu bakal diingat terus jika kekerasan fisik itu berlangsung secara terus-menerus. Emotional abuse. Emotional abuse itu terjadi ketika orang tua atau pengasuh mengetahui anaknya meminta perhatian, tapi malah mengabaikan anak itu, dan dia membiarkan anak kelaparan dan mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan terus mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Verbal abuse. Verbal abuse itu biasanya berupa perilaku verbal di mana pelaku melakukan komunikasi yang berisi penghinaan ataupun kata-kata yang menyakiti anak. Pelaku yang biasanya melakukan tindakan mental abuse seperti menyalahkan, melabeli, dan memberikan ancaman. Dari penjelasan di atas, jelas hal ini sering terjadi pada anak di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Anak sering mendapatkan kekerasan fisik, juga sering dibarengi dengan bentuk kekerasan verbal ketika hal itu terjadi. Lili juga menjelaskan dari penuturannya bahwa salah satu korban yang meninggal di panti asuhannya bukanlah karena kekerasan, namun karena penyakit. Lalu ada faktor kekerasan terhadap anak di panti asuhan. Menurut teori dari Felsen, ada 3 elemen yang dapat mempengaruhi kemudahan munculnya kejahatan. Pertama, ada motivasi pribadi. Motivasi pribadi ini merupakan kejahatan yang dilakukan dorongan pribadi yang sebagai sumber utamanya dalam pencapaian tujuan tanpa alasan dan sebab apapun. Dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa Lili sebagai pemilik dari panti asuhan mengetahui dengan pasti bahwa dibentuknya panti asuhan Tunas Bangsa ini sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Lalu ada yang kedua, adanya sasaran yang tepat. Adanya sasaran yang tepat dalam keadaan ini merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya. Dalam hal ini, karena terdesaknya oleh kebutuhan hidup dan karena kebiasaannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelusuran data peneliti yang kami dapatkan.
Pelaku pada dasarnya melihat panti asuhan sebagai sarana dan anak sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi keuntungan, dan yang bisa didapatkan panti asuhan sebagai sarana merupakan faktor kesempatan yang diciptakan oleh pelaku. Lalu ada yang ketiga, yaitu tidak adanya sistem penjagaan yang efektif. Karena tidak adanya sistem penjagaan yang efektif, ini menyebabkan pelaku bisa melakukan kejahatannya secara leluasa. Dan oleh sebab itu perlu pendekatan atau langkah-langkah yang mampu meminimalisir kesempatan yang dilakukan kejahatan. Lalu bab ketiga yaitu penutupan. Kekerasan pada anak yang terjadi di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru hanya terjadi pada 3 indikator, seperti yang sudah dibahas pada bab kedua, yaitu emotional abuse, yang terjadi ketika orang tua atau pengasuh tidak memberikan perhatian dan malah mengabaikan anak. Selanjutnya, verbal abuse, yaitu berupa perilaku yang menyalahkan atau memberikan ancaman kepada anak. Yang ketiga, physical abuse, yaitu ketika orang tua pengasuh memukul anak. Sedangkan faktor terjadinya kekerasan pada anak yang terjadi di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru yaitu motivasi diri, adanya sasaran yang tepat, tidak terdapatnya sistem penjagaan yang efektif. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.